Pasar dalam neraka, ekonomi China runtuh di tengah perang dingin AS China. Kota-kota kelas atas seperti Beijing, Guangzhou, dan Hong Kong mengalami fenomena langka yang menunjukkan resesi ekonomi yang parah di China. Peristiwa-peristiwa ini terjadi di tengah perang dingin AS China yang sedang berlangsung. Para ahli memperkirakan hanya ada satu kemungkinan hasil di masa depan. Secara detail, laporan terbaru oleh entitas media mandiri di industri catering yang beredar di media sosial China menyoroti penutupan 2 restoran bergengsi bintang Michelin di Beijing. Opera Bombana, yang terkenal sebagai top kuliner Italia di Beijing, dan Tiago, restoran makanan barat yang terkenal, keduanya telah tutup. Selama 6 bulan terakhir, tempat makan mewah ini bukan satu-satunya yang tutup, baik secara sukarela maupun tidak. Pencarian di Xiaohongshu, platform China yang mirip dengan Instagram, mengungkap adanya tren penutupan nasional tempat makan mewah barat. Saat Chengdu SKP Food Avenue pertama kali dibuka, kebanyakan restoran menargetkan pengeluaran rata-rata lebih dari 1.000 yuan, sekitar $137,82 AS, per pelanggan. Menurut artikel ini, tahun ini rata-rata pengeluaran makan di restoran telah turun menjadi 300 yuan, sekitar $41,35 AS, dengan banyak tempat sekarang menawarkan makanan spesial di bawah 200 yuan, sekitar $27,56 AS. Selama Festival Perahu Naga, yang berlangsung dari tanggal 8 Juni hingga tanggal 10 Juni tahun ini, muncul video yang menunjukkan kondisi parah di jalan pejalan kaki Sangxiajiu yang terkenal di Guangzhou. Banyak toko yang terlihat dalam video telah menutup pintunya. Orang yang merekam video mengungkapkan ketidakpercayaannya melihat situasi tersebut, mencatat bahwa tempat-tempat yang sebelumnya sangat diminati sekarang sudah tutup, termasuk tempat-tempat usaha yang sudah lama berdiri, sementara toko-toko yang masih buka terlihat sepi tanpa pengunjung. Di Hong Kong, permasalahannya bahkan lebih memprihatinkan. Pada tanggal 13 Juni Radio Free Asia melaporkan kondisi yang memprihatinkan, terutama di distrik komersial utama seperti Causeway Bay dan Tsim Sha Tsui, yang sekarang kekurangan penyewa. Tren ini menunjukkan adanya ancaman akan terjadinya kehancuran pasar properti yang menyeluruh dan krisis ekonomi yang lebih luas. Di Tsim Sha Tsui, properti-properti dijual dengan setengah harga dari harga aslinya karena minimnya minat pembeli. Salah satu lokasi terkemuka di Lee Garden Road, Causeway Bay, yang dikenal sebagai Raja Toko-Toko, mengalami penurunan penjualan dramatis dari $2,3 juta Hong Kong, sekitar $294,500 AS, menjadi $128.000 Hong Kong, sekitar $16,388 AS, penurunan sebesar 94%. Ronnie Chan, Ketua Kehormatan Hang Lung Properties, menggambarkan iklim secara keseluruhan dalam sebuah forum keuangan sebagai semua orang berada di alam neraka. Sementara itu, Ying Baogang, mantan kepala kabel Financial Channel, mengamati bahwa penurunan nilai properti telah menyebabkan kerugian kekayaan yang signifikan di kalangan warga Hong Kong, yang berdampak pada penurunan pengeluaran konsumen dan gejala-gejala hilangnya pasar di seluruh wilayah tersebut. Resiko ekonomi yang melanda Tiongkok ini telah memperparah ketegangan sosial. Seperti yang diberitakan sebelumnya, masalah seperti kerahasiaan kekuasaan oleh pejabat-pejabat dasar PKC dan polisi telah memicu kemarahan publik yang sudah mendekati titik meletus. Laporan dari NED menggambarkan kejadian insiden baru-baru ini di daerah pedesaan di provinsi-provinsi seperti Liaoning, Shandong, Hunan, dan Shaanxi, di mana warga desa telah menyerang dengan keras pejabat-pejabat lokal. Netizen berkomentar bahwa suatu perubahan telah dimulai. Mereka tidak lagi melakukan tindakan putus asa seperti bunuh diri. Komentator media independen Jiang Lifan menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap pejabat-pejabat ini menandakan titik balik besar. Ketegangan sosial dari tingkat dasar sudah dimulai, yang berpotensi memicu gerakan yang lebih luas. Ketika perekonomian Tiongkok terus mengalami kemunduran, PKC merasa tidak mampu untuk mengeluhkan penurunan ini, terutama selama Perang Dingin AS Tiongkok. Baru-baru ini, King Xiaolong, seorang komentator khusus untuk Radio Free Asia, menulis bahwa inisiasi PKC terhadap Perang Dingin AS China berasal dari 2 kesalahan strategi yang signifikan selama 2 dekade terakhir. Saatnya untuk menangani kesalahan-kesalahan ini. Kesalahan pertama adalah ambisi berlebihan dalam upaya untuk mendominasi dan ekspansi secara internasional. Kesalahan kedua adalah anggapan bahwa status China sebagai pabrik dunia aman dan akan memungkinkannya untuk mendominasi secara global. King Xiaolong mengajukan pertanyaan, apa hasil yang mungkin saya dapatkan dari Perang Dingin ini? Satu-satunya hasil yang mungkin adalah kehancuran negara adidaya komunis. Sejarah dengan Uni Soviet selama Perang Dingin AS Soviet mendukung hal ini. Uni Soviet memasuki konflik pada puncak kekuatan ekonominya runtuh, tetapi karena penurunan ekonomi selama Perang Dingin. Sedangkan PKC memulai Perang Dingin AS China di tengah penurunan ekonomi, menunjukkan bahwa konflik AS China mungkin berakhir lebih cepat daripada Perang Dingin AS Soviet.